Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke, kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 tentang teori atom. Yuk, langsung aja kita bahas materinya, teori atom. Oke, ada beberapa orang ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang atom, ya. Yang pertama nanti akan kita bahas tentang teori atom Dalton. Oke, apa aja nih kata si Dalton, ya. Jadi teori atom yang pertama, teori atom Dalton. Oke ya, Dalton. Nah, ya, perlu diketahui jauh sebelum teori atom Dalton, ya, Demokritus telah menyatakan pendapatnya atom merupakan bola pejal yang merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, tapi untuk teori Demokritus ini tidak didasari dengan suatu bukti eksperimen. Akhirnya dia tidak diakui, ya. Itulah kenapa teori atom yang pertama yang diakui adalah teori atom Dalton. Oke, apa sih kata si Dalton? Menurut Dalton, ya, atom merupakan bola pejal yang sangat kecil, ya, merupakan bola pejal. Pejal itu artinya padat, ya, yang sangat kecil, yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi, ya, tidak dapat dibagi atau dibelah, ya, ataupun diciptakan maupun dimusnahkan, ya, maupun diciptakan atau dimusnahkan. Oke, ini pernyataan teori atom Dalton. Jadi dia merupakan bola pejal. Nah, atom ini merupakan bagian terkecil dari unsur. Ya, menurut si Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari unsur. Atom merupakan bagian terkecil dari unsur. Nah, ini ya. Oke, itu pernyataan yang kedua menurut Dalton, ya. Oke, pernyataan selanjutnya, ya, unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Oke, unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Atom-atom yang sama. Contohnya, misalkan kita ada unsur belerang, berarti dia tersusun dari atom-atom belerang. Nah, jadi unsur yang sama akan mengandung atom yang sama. Begitu juga sebaliknya, ya. Unsur yang beda akan mengandung atom yang berbeda pula. Jadi unsur, ya. Unsur yang beda, nah, mengandung atom-atom yang berbeda pula. Mengandung atom-atom yang berbeda pula. Oke, ya. Ini pernyataan teori atom Dalton, ya. Pada saat atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tetap, jadi atom-atom itu akan bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tetap, ya. Oke, ini pernyataan yang selanjutnya. Jadi atom akan bergabung, atom-atom, ya, bergabung membentuk senyawa ya, dengan perbandingan tetap. Oke. Nah, itu ya pernyataannya. Atom suatu unsur yang
atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom yang lain. Itu pernyataan selanjutnya, ya. Jadi atom suatu unsur ya, tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain, ya, menjadi atom lain. Nah, inilah pernyataan teori atom menurut Dalton. Jadi kalau digambarkan, teori atom Dalton merupakan bola pejal. Jadi bola pejal, nah seperti inilah kurang lebih gambarannya, ya. Jadi bola pejal yang padat, yang tidak ada muatannya. Ini untuk teori atom Dalton. Oke, dari pernyataan teori atom Dalton ini setelah diteliti lebih lanjut, ternyata, ya, atom Dalton punya kelemahan. Ya, di sini kelemahan teori atom Dalton, dia tidak dapat menerangkan sifat listrik dari suatu atom. Ya, karena pada kenyataannya setelah diteliti atom itu mempunyai sifat listrik. Ya. Kemudian kelemahan selanjutnya, dia tidak dapat menerangkan sifat listrik, ya. Kemudian dia juga tidak dapat menjelaskan atom itu dapat dibagi-bagi lagi. Contohnya, ya, dibagi lagi menjadi suatu subatomik, ya. Kemudian di sini dia juga menyatakan atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi unsur lain. Pada kenyataannya suatu atom bisa diubah menjadi unsur lain. Nah, itu merupakan salah satu contohnya adalah reaksi inti. Nah, itu nanti akan dipelajari di kelas 12, ya. Jadi contohnya reaksi inti, misalkan unsur radioisotop unsur plutonium akan diubah menjadi rutorium. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari radioisotop, ya, atau radioaktif, ya. Nah, itulah salah satu kelemahan dari teori atom Dalton. Nah, akhirnya teori atom Dalton ini dikembangkan lagi oleh teori atom J.J. Thomson. Nah, kita masuk ke teori atom yang kedua. Teori atom J.J. Thomson. Oke, ya. Oke, apa nih kata si J.J. Thomson? Atom, kata si J.J. Thomson, ini merupakan atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif, ya, yang di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif, ya. Jadi menurut Thomson, atom berbentuk bola ya, yang bermuatan positif, ya. Nah, dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif, ya. Dan di dalam tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, inilah teori atom J.J. Thomson. Jadi, kalau untuk secara gambarannya, teori atom Dalton ini kita bayangkan saja ada roti kismis, ya. Roti kismis, roti itu nanti yang bermuatan positifnya, kismis yang menyebari itu bertindak sebagai elektronnya, ya. Jadi, karena dia mirip seperti roti kismis, teori atom J.J. Thomson sering dikenal juga dengan istilah teori atom roti kismis, ya. Jadi model atom roti kismis. Nah, jadi kalau membahas tentang teori atom roti kismis, langsung ingat, oh ternyata ini termasuk ke teori atom J.J. Thomson, ya. Karena dia mirip seperti roti kismis. Jadi kalau kita gambarkan, ada roti nih. Roti ini bermuatan positif, ya. Kemudian nanti di dalamnya akan tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, tuh kalau untuk teori atom J.J. Thomson. Nah,
teori atom J.J. Thomson, kelebihannya di sini dia dapat menerangkan partikel subatomik yang terkecil. Contohnya ada elektron tadi, ya kan? Dia juga bisa menerangkan sifat listrik dari suatu atom karena ada muatan negatifnya elektron tadi. Nah, tetapi di sini J.J. Thomson juga punya kelemahan. Kelemahannya, dia tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam suatu atom. Ya, jadi ibaratnya itu susunan positif negatifnya itu belum jelas. Nah, akhirnya keluarlah teori atom yang ketiga, teori atom Rutherford. Ya. Rutherford. Oke, ini masuk ke teori atom yang ketiga. Oke, apa nih kata si Rutherford? Ya, menurut Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil. Jadi, atom terdiri dari inti yang sangat kecil yang bermuatan positif. Oke, ya. Dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, ya. Dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini teori atom teori atom Rutherford. Jadi dia sudah agak jelas ya. Inti yang sangat kecil bermuatan positif, kemudian dia dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, dari sini untuk teori atom Rutherford, kalau kita gambarkan, dia mirip seperti lintasan tata surya. Misalkan di sini kita buat gambar teori atom Rutherford-nya seperti lintasan tata surya. Oke ya. Misalkan teori atom Rutherford. Ya, kurang lebih. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, seperti gambaran lintasan tata surya. Nah, jadi atom tadi katanya terdiri dari inti yang bermuatan positif. Nah, inti di dalamnya ini bermuatan positif nanti, ya. Kemudian akan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini elektronnya nih, ya. Inilah teori atom dari Rutherford. Jadi, di dalam suatu inti atom, nih inti yang di tengah ya. Inti atom ini bermuatan positif. Ya. Oke, dalam inti atom ada muatannya positif ini berasal dari proton. Nah, jadi ada proton. Ya. Dan satu lagi ada partikel terkecilnya dinamakan dengan neutron dalam suatu inti atom. Kemudian yang mengelilingi inti atom, nih yang di atasnya di kulitnya ya. Yang mengelilingi inti atom adalah elektron. Elektron yang bermuatan negatif. Oke, ya. Jadi ingat, elektron ini muatannya negatif. Nah, itu pernyataan dari teori atom Rutherford, ya. Nah, untuk teori atom Rutherford di sini, dia dapat menjelaskan tentang keberadaan inti atom sebagai pusat. Ya, jadi agak sedikit jelas dibandingkan Thomson tadi, dia belum, ibaratnya itu masih menyebar elektronnya. Nah, kalau untuk susunan Rutherford dia sudah jelas, ada inti yang sangat kecil, inti ini dikelilingi oleh elektronnya. Jadi posisinya sudah tepat ibaratnya ya, sudah agak tepat, sudah sempurna. Nah, itu teori atom dari Rutherford. Nah, di sini teori atom Rutherford, dia punya kelemahan juga. Kelemahannya apa? Dia tidak dapat menjelaskan kenapa elektron ini pada saat dia mengelilingi inti, tidak jatuh ke inti. Nah, itu salah satu kelemahannya. Kelemahan dari teori atom Rutherford ini, akhirnya dijelaskan oleh teori atom yang keempat,
namanya teori atom Niels Bohr, ya, teori atom Niels Bohr. Oke, nah apa sih teori atom menurut si Niels Bohr? Oke, kata si Niels Bohr, dia menjelaskan teori atom Rutherford tadi yang tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti. Ya. Nah, kata si Niels Bohr, elektron dalam mengelilingi inti, ya, jadi elektron dalam mengelilingi inti, ya, atom berada pada tingkat energi tertentu. Berada pada tingkat, ya, berada pada tingkat energi tertentu. Nah, itulah kenapa elektron tadi tidak jatuh ke inti, karena dia sudah ada tempatnya tertentu. Oke, itu teori atom Niels Bohr. Ya. Nah, tapi di sini elektron dapat berpindah dari suatu tingkat yang lebih rendah atau ke suatu tingkat yang lebih tinggi. Ya, jadi ini masuk ke pernyataan yang kedua. Menurut si Niels Bohr, ya, atom, ya, elektron, ya, elektron dapat berpindah ya, dari tingkat energi yang rendah, ya, ke tingkat energi yang tinggi. Nah, kalau dia berpindah dari tingkat energi yang rendah ke tinggi, ini dinamakan dengan eksitasi. Oke, ya, perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi disebut dengan eksitasi. Nah, jika sebaliknya, maksudnya dia berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi, ya. Tingkat energi tinggi ke rendah. Ini kan tadi dari tingkat energi rendah ke tinggi. Kalau sebaliknya berarti dari tingkat energi yang tinggi ke rendah. Ini dinamakan dengan deeksitasi. Disebut dengan deeksitasi. Oke, ini kalau untuk teori atom Niels Bohr, ya. Jadi kalau kita gambarkan dari teori atom Niels Bohr, dia ada lintasannya. Jadi misalkan seperti ini, ya. Tetap dia punya inti, ya, inti yang bermuatan positif. Inti ini nanti masing-masing akan ada lintasan tertentu. Nih, lintasan pertama, ya. Ini disebut nanti di kulit K yang paling dekat dengan inti. Kemudian lintasan kedua, kulit L. Nah, ya. Kemudian ada lagi lintasan ketiga. Ini kulit M. Ya. Dan lintasan keempat. Nah, lintasan keempat ini kulit N, yang paling jauh dari inti. Oke, ini kalau untuk gambaran dari teori atom Niels Bohr. Jadi dia sudah ada tingkatannya masing-masing, ada lintasannya, ya. Jadi yang di tengah ini adalah inti atom, ya. Inti atom yang bermuatan positif, ya. Yang bermuatan positif. Sedangkan lintasan-lintasan ini adalah kulit atom, ya. Jadi kulitnya nih, kulit atom. Nanti dalam kulit ini akan ada elektron yang mengelilingi inti atom tadi, ya. Inilah kalau gambaran untuk teori atom Niels Bohr, ya.
Di awal tadi kan katanya elektron dapat berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Nah, ini terjadi eksitasi. Energi yang berpindah, energi yang digunakan bisa kita cari dengan menggunakan rumus. Ya, ada rumusnya. Jadi, rumusnya E sama dengan minus RH dikali 1/n dikur n kuadrat ya, 1/m kuadrat. Oke, ini untuk mencari energi yang diperlukan pada saat dia berpindah tadi, atau emisinya ya. Oke, ini kalau kita untuk mencari energinya. Oke ya. Nah, apa ini RH? Ada RH, kemudian ada N, ada M. Kita harus tahu juga ya. RH, oke ya, kita buat dulu keterangannya. RH ini adalah konstanta. RH, konstanta Rydberg ya, konstanta ya, Rydberg, yang nilainya ya 2,18. Ini sudah ada tetapannya ya, 2,18 kali 10 pangkat min 18 Joule. Oke, RH ya. Sedangkan N, ini N yang ini ya. N ini merupakan kulit yang akan dituju. Kulit yang dituju. Nah, kalau M, ini kulit yang asalnya tadi. Kulit asalnya. Kulit pertamanya dari mana dia berasal ya. Oke. Sebagai contohnya seperti ini kalau untuk mencari energi emisinya ya, siapa tahu nanti keluar soal. Kita buat contoh soal tentang mencari energi. Contohnya hitung energi foton ya, hitung energi foton. Hitung energi foton yang dipancarkan jika elektron jatuh atau pindah ya, jika elektron jatuh atau pindah dari tingkat energi keempat menuju tingkat energi kedua, Oke. Nah, ya, dalam suatu atom hidrogen, H2 aja ya. Nah, oke. Nah, ini kita mencari energi emisinya, berarti gunakan rumus ini tadi. Oke ya, langsung coba kita jawab. Rumus energi emisi E ya, sama dengan min RH dikali 1/n kuadrat dikurang 1/m kuadrat. Oke, RH tadi tetapan nilainya udah ada, minus 2,18 dikali 10 pangkat min 18 dikali 1/n. N tadi siapa? Kulit yang dituju. Nah, siapa yang dituju? 2 kan? Berarti 1/2 kuadrat kulit yang kedua yang ditanya. Dikurang kulit asalnya 4 kan? Kulit keempat 4 kuadrat. Udah tinggal kita hitung. Jadi energi emisinya min 2,18 dikali 10 pangkat min 18 dikali, ini kita buat langsung aja penyebutnya 16 ya. Penyebut 16 dibagi 4 dikurang 1 ya enggak. Jadi 3/16 nih. Min 2,18 dikali 10 pangkat min 18 dikali 3/16. Oke. Tinggal kita hitung, min 2,18 dikali 3 kemudian dibagi 16. Hasilnya minus 4 dikali 10 pangkat min, ini min 18 tadi ya.
min 18 berarti berkurang 1 jadi min 17 Joule. Oke, itu cara kita menentukan energi emisi. Oke, teori atom yang terakhir, ya ini teori atom yang kelima. Teori atom mekanika kuantum. Mekanika kuantum. Nah, atau sering dikenal dengan istilahnya teori atom modern, ya. Teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum. Nah, teori atom mekanika kuantum di sini dia berdasarkan sifat dualisme elektron, ya. Jadi dia berdasarkan sifat dualisme elektron. Nah, jadi elektron ini dia punya sifat bisa bertindak sebagai partikel, ya. Bisa bersifat sebagai partikel dan sebagai gelombang. Ini maksudnya dualisme, ya. Gelombang. Oke, ya. Dalam suatu atom mekanika kuantum, nanti kita akan mengenal ada istilahnya orbital. Orbital. Nah, orbital ini adalah tempat kebolehjadian tertinggi. Tempat kebolehjadian tertinggi. Kebolehjadian tertinggi menemukan elektron. Menemukan elektron. Nah, itu nanti disebut dengan orbital. Jadi apa orbital? Orbital adalah istilah lainnya atau bahasa mudahnya orbital itu tempat tinggalnya si elektron. Nah, jadi dalam teori atom mekanika kuantum kita tidak bisa menentukan posisi serta momentum yang pasti dari suatu elektron. Jadi kita nggak bisa menentukan dia pastinya di mana. Yang jelasnya elektron itu berada dalam suatu orbital. Ya, jadi kita tambahin sedikit. Ya, di sini tidak mungkin menentukan posisi. Ya, tidak mungkin menentukan posisi elektron secara pasti dalam atom. Ya, tidak mungkin menentukan posisi elektron secara pasti dari suatu atom. Jadi kita hanya bisa menentukan tempat kebolehjadiannya, ya. Oke. Inilah tentang teori atom. Ya, ada 5 yang kita bahas di teori atom hari ini. Oke, jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.